Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erio Pasbian dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi dengan NIM 1191040040. Kalau boleh tahu, narasumber yang kali ini yang rapi dan tampan ini siapa ya kira-kira namanya? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Hamdan Firmansyah, biasa dipanggil Hamdan, berasal dari jurusan Pendidikan Agama Islam, asal dari Kota Bogor. Oke, bagaimana kabarnya gitu untuk saat ini? Akhir, baik. Joko gimana? Alhamdulillah baik juga, Pak. Jadi teman-teman kita manggilnya sama-sama pakai Pak ya, Pak, karena ini serius tapi santai gitu, santai. Jadi gini Pak, di sini tuh saya ini mau membuat sebuah video untuk merealisasikan atas buku yang saya buat di UTS kemarin itu dalam matkul psikologi transpersonal. Nah, alasan kenapa buat video ini ya karena untuk memenuhi syarat UAS ya. Lalu yang kedua ya ini sebuah sistem yang sangat menarik gitu karena emang di saat pandemi ini mahasiswa-mahasiswa kita juga kan banyak tekanan gitu ya Pak ya, banyak tekanan atau lika-liku kehidupan, problematika yang dirasakan tuh sangat-sangat berat gitu. Jadi alasan untuk di video ini itu untuk kayak sekedar mengedukasi tapi secara skala kecilnya saja gitu. Jadi langsung saja gitu, judul yang saya ambil ini Pak, problematika kehidupan, meditasi, terapi spiritual, Al-Quran solusinya, seperti itu. Nah, latar belakang kenapa ngambil judul ini itu ya tentunya karena judul ini sangat menarik gitu. Kalau nggak menarik ya nggak bakal saya ambil gitu ya. Jadi di saat pandemi ini ya Pak, tentunya kan di saat pandemi ini yang tadi sudah saya jelaskan gitu. Kita ini selaku mahasiswa ini merasakan tekanan yang amat luar biasa gitu. Apalagi dari segi psikis gitu ya, kayak datangnya beribuan tugas gitu ya, nggak kelar-kelar, satu beres ada lagi. Ya mau ngeluh juga ya mau bagaimana ya, manusiawi gitu. Lalu gini Pak, terkait dengan beberapa referensi yang sudah saya baca gitu, terus disangkut pautkan dengan apa yang kayak intervensi kayak dari jurusan saya gitu kan, tasawuf dan psikoterapi, konsultasi virtual ini kan lumayan menarik gitu ya Pak. Soalnya apalagi di pandemi ini orang-orang yang sakit batin gitu ya, atau sakit hati dan sebagainya butuh ruang untuk cerita. Itu kan terbatas juga karena emang adanya pandemi ini kan. Jadi emang ini salah satu alasan saya membuat video dengan konsep seperti itu ya karena beberapa referensi yang sudah saya baca juga ada gitu konsultasi secara virtual gitu. Apakah ini efektif ataupun tidak gitu, saya penasaran gitu. Langsung saja gini, kayak meditasi terapi Al-Quran ini salah satunya konsep yang diterapkan di tugas saya ini ya Pak. Jadi konsep meditasi ini memiliki kekuatan tersendiri gitu Pak. Dalam segi pengobatan secara psikis maupun kayak spiritualitas dan sebagainya gitu. Karena kan media yang digunakan adalah kitab suci Al-Quran gitu ya Pak. Kitab suci Al-Quran gitu. Dengan kayak kita menghayati atau membacanya pun kita dapatkan pahala, apalagi mendatangkan ketenangan hati juga ya Pak, kelegaan hati dan sebagainya gitu. Habis itu kan kayak ini saya kaitkan dengan problematika ini karena ketika masalah-masalah hidup terjadi di usia kita ini, sebisa mungkin itu kita kayak memiliki jalan keluar yang terbaik gitu, yaitu ya mendengarkan murotal Al-Quran ataupun membacanya gitu. Jadi dikatakan sebagai terapi ya kurang lebihnya untuk meringankan beban hidupnya gitu. Nah, di buku ini Pak, saya itu sebetulnya kayak ada program dari dosen saya ini, Bu Yuli, namanya Bu Yuli. Beliau ini mengajarkan kita ini FITS. FITS itu salah satu program, yaitu program dari konseling ataupun psikologi gitu, kayak Build, Imagine, Do and Share.
Nah, sebelum melakukan terapi ini, saya mau nanya Pak, apakah ada permasalahan hidup gitu Pak, kayak problematika hidup gitu yang dirasakan sekarang gitu, yang meresahkan hati gitu? Silakan. Pastilah Apa tuh? ada pasti. Sebenarnya apa ya? Ada satu permasalahan yang dimana permasalahannya itu mempengaruhi terhadap masalah yang lain gitu ya Pak. Gimana paham Pak? Paham sih. Jadi kayak masalah satu itu Jadi menimbulkan masalah yang lain ya? ya, Ataupun berkaitan Mas. dan ini Lanjut Pak. ya dan ini berkaitan masalah yang ada di perkuliahan gitu Pak. Contohnya seperti apa tuh? Langsung di spill gitu nih. Ya boleh, silakan. Oke, jadi permasalahannya teh Pak, karena adanya rasa malas yang sangat berlebih di dalam diri gitu Pak. Nah, rasa malasnya ini adalah ketika saya itu nggak suka sama satu dosen mata kuliah gitu Pak. Nah, ketika saya itu malas sama nggak suka gitu sama satu dosen mata kuliah ini karena suatu hal, jadi saya teh pas waktu dikasih tugas atau apapun, jadi nggak ngerjain gitu Pak. Nah, ketika gak ngerjain tugas itu akhirnya tumpuk sampai pas waktu akhir mau ngerjain tuh malah stres karena banyak tugas gitu Pak. Jadi ya awalnya itu saya sadar bahwasanya sumber permasalahan saya tuh ya karena rasa malas saya, dan rasa malas saya itu timbul karena saya itu nggak suka sama si dosen itu. Alasan saya nggak suka sama si dosen tuh ya karena dia selalu ngasih tugas setiap hari, bukan setiap hari, setiap minggunya gitu Pak. Sebelum UTS, dia suka ngasih tugas satu minggu satu tugas. Nah, setelah UTS, dia ngasih satu tugas yang sama setiap minggunya, sekaligus langsung praktek yang dimana prakteknya itu harus selesai ketika jam mata kuliahnya. Dan itu menurut saya nggak bisa gitu. Karena kan, wah itu tugasnya udah sama prakteknya sulit, terus waktunya terbatas, banyak rintangan juga gitu pas waktu saya di sini gitu. Jadi saya karena udah males sama dosennya, jadi saya tumpuk, akhirnya saya stres pas waktu di akhir mau UAS gitu, karena banyak tugas yang harus dikumpulin. Wah itu bener-bener itu sih Pak, permasalahan yang sedang dihadapi gitu. Nggak bisa dipungkiri juga ya Pak, berarti kalau misalnya emang semuanya juga saya membuat tugas ini pun saya sebenarnya males gitu, cuman kan ada nilai tersendirinya gitu ya Pak. Maksudnya nilai tersendirinya itu dalam arti ya selama kita bisa menguasai tugas tersebut ya kita dapat nilai plusnya gitu dari apa yang kita pelajari di tugas itu ya Pak ya. Nah tadi kan di FITS itu saya belum menjelaskan tadi ya. FITS itu kan Feel, Imagine, Do and Share. Nah dalam kaitan di konseling kali ini itu di psikologi transpersonal ini, feel itu kayak kita tuh kayak merasakan gitu kan. Tadi Bapak tuh udah menjelaskan kayak merasakan gitu sebuah kegelisahan gitu dalam menghadapi tugas yang ribuan datang terus gitu, setiap minggunya datang dan lagi. Nah, Bapak ini kayak udah merasakan kayak sebuah kegelisahan di dalam hati gitu ya pastinya ya. Karena problematika kehidupan ini kan salah satunya ya hal yang seperti itu lah tugas saya. Nggak bisa dipungkiri ya Pak ya. Nah, imagine-nya itu kita tuh gini Pak. Imagine itu kita dituntut untuk membayangkan seberapa besar masalah yang kita hadapi. Lalu kita membayangkan juga kenapa harus membayangkan sebuah permasalahan saja tapi tidak solusinya. Jadi kita harus balance antara kita membayangkan wah masalah kita sangat besar, tapi kita juga harus membayangkan untuk bagaimana nih untuk solusi yang depannya. Nah, solusi yang ditawarkan untuk terapi ini kan tadi saya sudah jelaskan ya Pak, kayak kita ini bakal menggunakan metode spiritual terapi Al-Quran gitu ya. Lalu untuk do-nya ya kita akan melakukan terapi setelah ini gitu. Do-nya itu kan kita melakukan ya. Jadi Bapak ini kan sebagai Hamdan ini ya, sebagai klien akan mengikuti instruksi saya gitu, selaku penulis gitu. Jadi kita akan melakukan terapi spiritual Al-Quran ini dengan mendengarkannya secara seksama. Lalu poin terakhirnya dari FITS itu adalah share Pak. Saya berharap sih untuk kedepannya apa yang Bapak rasakan apa yang Bapak rasakan ini setelah terapi ini berhasil dilakukan, sekiranya saya mohon untuk
kayak men-share kepada teman-teman ataupun keluarga bahwasannya Al-Quran ini penting gitu untuk kesehatan hati kita, batin kita maupun spiritualitas kita gitu Pak. Jadi mungkin itu saja sih dari poin tips ini. Jadi kurang lebihnya itu aja ya Pak. Jadi insya Allah langsung saja ya Pak ya, kita langsung mulai untuk terapi spiritual Al-Quran ini. Sebelumnya sudah mengambil air wudhu kan Pak? Sudah. Oh sudah, alhamdulillah berarti kalau gitu ya. Baik ya, kalau Sudah. gitu udah siap ya berarti ya? Sudah siap ya? Siap. Oke. Sebelumnya kita posisikan duduk dulu untuk senyaman mungkin, serileks mungkin gitu. Jangan ada hambatan-hambatan lain kayak media HP dan sebagainya gitu. Kurang lebihnya bisa dijauhkan dulu gitu untuk lebih fokus. Oke, baik. Sudah? Siap. Sudah. Oke, baik. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina inna kunna mursilin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Pak sudah mendengarkan merotal-merotal yang luar biasa ini. Suaranya mendobrak hati ya. Nah, jadi langsung saja Pak. Setelah mendengarkan merotal satu ini, bagaimana gitu rasanya, perasaan Bapak gitu? Setelah tadi mengeluh tentang problematika kehidupannya gitu, akan tugas yang datang terus setiap minggunya. Setelah mendengarkan Al-Quran ini, bagaimana rasanya Pak? Ya, gimana ya mengungkapkannya? Itu sangat sulit Pak. Jadi gimana ya? Bagaimana tuh? Itu kan sulit diungkapkan secara kata-kata, secara terperinci. Tapi yang jelas mendengarkan Al-Quran itu baik secara langsung ataupun secara murotal seperti tadi, yang pasti akan masuk ke dalam hati kita gitu Pak. Jadi dan tadi saya merasakan bahwasannya ada suatu entah saya nggak tahu namanya apa, tapi tiba-tiba ketenangan itu tiba-tiba hadir di dalam kolbu gitu Pak. Dan ketika ketenangan itu datang maka saya pribadi cenderung lebih tenang dalam menghadapi apa yang tadi saya sampaikan kepada Bapak gitu Pak. Jadi saya lebih tenang, saya lebih bisa relax juga pastinya Pak, dan sedikit demi sedikit beban dalam diri juga lepas sedikit, sehingga saya juga tahu apa yang harus saya lakukan begitu Pak. Jadi bagaimana setelah mendengarkan Al-Quran ini, kan tadi Bapak bilang kurang lebihnya ketenangan hati itu muncul lah ya. Jadi solusi terhadap masalah problematika Hamdan ini tadi gimana tuh untuk yang tadi? Ya pasti yang tadi saya sampaikan kepada Bapak kan permasalahannya itu adalah tugas yang menumpuk ya Pak ya. Nah, ya, betul. Pak, ulangi Pak, tadi sinyalnya kurang bagus. Oh, gitu. Iya. Oke, jadi tadi kan saya itu ngasih tahu ke Bapak bahwasanya permasalahan dalam hidup saya itu yang tadi saya jelaskan itu berupa tugas yang banyak ya Pak ya. Iya, betul. Nah, ketika saya mendengarkan Al-Quran itu, otomatis hati saya itu menjadi lebih tenang dan juga siap untuk menghadapi permasalahan saya tersebut. Dan saya kira bahwasanya solusi atas problematika saya itu adalah
Yang pertama, saya harus menghilangkan ego saya, Bapak. Menghilangkan ego saya atas ketidaksukaan terhadap dosa. Sejenak kita sampingkan ego kita laksanakan apa yang menjadi kewajiban saya pribadi gitu, Pak. Terutama saya sebagai mahasiswa gitu. Terus ya kelanjutannya itu ya mengerjakan tugas sedikit-sedikit. Kalau misalnya ada yang sulit mungkin bisa minta bantuan kepada teman dan lain sebagainya gitu, Pak. Dan yang terpenting adalah jangan lupa tetap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita dekat kepada Allah maka seluruh permasalahan dalam hidup kita itu pasti akan dibantu olehnya. Begitu, Bapak. Luar biasa sih, emang bener. Gak salah saya milih narasumber ya. Enggak, ini emang gitu, Bapak. Jadi emang Al-Quran itu dahsyat, Bapak. Tadi saya Emang sih mendengarkan dari bener Allah. ya. Bener ya, Pak. Jadi udah bener-bener relax ya sekarang ya, nggak ada gelisah, galau, gundah gulana dan sebagainya gitu ya. Nggak ada ya. Iya, Bapak. Iya, udah gak ada kayak gituan tuh, Pak. Ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman mungkin yang nanti bakal melihat video ini gitu? Singkat padat jelas, silakan. Al-Quran itu pasti akan menyelesaikan segala problem Anda. Meskipun Anda hanya mendengarkannya, seperti saya tadi hanya mendengarkannya saja, ataupun Anda hanya membacanya tanpa mengetahui maknanya, apalagi kalau misalnya Anda membaca, mengetahui arti, makna, serta tafsirnya, itu pasti hakul yakin akan membantu Anda dalam menyelesaikan segala permasalahan Anda. Dan yang menyelesaikan permasalahan Anda itu pasti Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jadikan Al-Quran itu sebagai wasilah Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, Bapak. Sudah, Pak. Luar biasa emang, Masya Allah emang ya. Ya udah, kalau begitu baiklah, langsung saja ditutup saya ya, Pak ya. Tapi kurang lebihnya terima kasih banyak, Pak, atas waktunya, meluangkan waktunya untuk membantu untuk video ini. Tapi sekiranya memang ada nilai plus dan minusnya ya, Pak, ketika emang menjalankan konseling secara virtual ini. Yang pertama itu nilai plusnya kita tidak harus tatap muka, karena kita menjalankan protokol-protokol yang dianjurkan pemerintah gitu ya saat COVID-19 ini. Apalagi mendengar kabar bahwasannya Indonesia ini ada varian yang masuk baru ya, Pak ya, jenis Omicron gitu ya. Mendengar kabar seperti itu. Nah, nilai minusnya ini mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, karena sinyal kita ini kurang baik gitu. Emang kekurangan dari konseling secara virtual ini emang kelancaran jaringan ya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi luar biasa emang untuk narasumber yang kali ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk meluangkan buat video ini, sudah membantu saya. Terima kasih banyak ini. Juga berterima kasih diberikan metode fits ini tadi, insyaallah. Ya, semoga bermanfaat ya, Pak, khususnya untuk Bapak dan saya juga tentunya sebagai pembuat tugas ini gitu. Kalau bisa nanti juga di-share kepada keluarga dan teman-teman gitu, untuk merealisasikannya lebih luas jangkauan atau cakupannya seperti itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan kosakata yang saya lontarkan dari mulut saya. Kurang lebihnya ya seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.